Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Remaja Tanya Pendeta. Dan di podcast ini, para pendeta bakal jawab-jawab pertanyaan seputar agama dan Alkitab yang kalian udah kirim ke kita. Ya. Nah, teman-teman jangan lupa kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan gitu untuk kita yang mungkin akan kita pilih untuk dibahas di next episode, bisa aja langsung isi link G-Form di description below ya. Ya, sebelum kita mulai, kita kenalin dulu diri dulu kali ya. Kenalin dulu, aku Dea. Aku Kezia dan pendeta kita kali ini yaitu... Halo, aku Christina Febriuntari Ospara, biasa dipanggil Kak Titin. Aku pelayanan di GKI Keranggan, Cibubur. Jauh juga ya? Jauh, macet bun. Jadi sebelum kita mulai aktivitas kita, doa dulu kali ya. Boleh? Kakak boleh pimpinkan? Boleh. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur dalam setiap keberadaan kami saat ini, kami boleh bertemu. Mungkin ada di antara teman-teman yang mendengarkan sedang tidak baik-baik saja. Ada di antara mereka yang sedang lelah menghadapi ekspektasi orang-orang. Ada yang sedang merasa berada dalam kegelapan. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir memberikan secercah cahaya, sehingga dalam suka dan duka, dalam tangis dan tawa, kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Hadirlah dalam podcast kami hari ini, Tuhan yang menuntun dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, jadi akhir-akhir ini tuh kayak banyak remaja yang feeling overwhelmed by their mental health gitu ya Kak. Jadi kita akan bahas tentang itu. Nah, langsung aku masuk ke pertanyaan pertama ya Kak. Boleh. Nah, pertanyaan pertama itu bagaimana caranya supaya kita tetap beriman di tengah isu mental health kita sekarang ini? Nah, kalau tadi ditanyakan bagaimana beriman, beriman itu sendiri menurut aku adalah proses yang dinamis gitu ya, artinya nggak yang diem aja, stagnan aja. Jadi ada kalanya iman kita sedang baik-baik aja, ada kalanya iman kita juga sedang tidak baik-baik aja. Kayak up and down gitu ya? Iya, up and down. Maka teman-teman itu, termasuk saya, juga perlu berjuang untuk memelihara imannya. Kebayang nggak kalian punya tanaman di rumah atau nyokap gitu ya, punya tanaman di rumah, dibiarin aja, nggak dikasih pupuk, nggak disiram, nggak dikasih matahari, apa yang akan terjadi? Kering, mati. Itu yang juga akan terjadi pada kehidupan iman kita. Maka kalau tadi ditanya isu mental health banyak banget terjadi, betul. Bahkan udah dari dulu, cuman nggak ke-expose, ya kan? Sekarang kita gampang banget lihat di Instagram, lihat di TikTok, lihat di Reels, dan banyak info ada orang bunuh diri gitu ya, lompat dari hotel lantai 11. Ada orang yang bunuh diri, gantung diri dan sebagainya. Ada orang-orang yang udah nggak mau ketemu dengan dunia luar. Nah, artinya kita hidup beriman ini perlu terus menyadari bahwa dalam setiap detik hidup kita, Tuhannya jangan dipisahkan gitu. Jadi hidup beriman itu waktu lo lagi baik-baik aja atau lagi jatuh nggak baik-baik aja, tahu ada tangan yang pegang tangan kita, yakni tangan Tuhan. Karena kalau teman-teman cuma andalkan kekuatan sendiri, gue bisa perang, jatuh, sudah tuh. Tapi kita tahu ada tangan yang lagi ngangkat kita gitu ya. Jadi isu mental health ini nggak cuma sekarang kok. Kalau teman-teman baca di Alkitab, banyak juga tokoh-tokoh yang sebenarnya sedang dealing with mental health gitu ya. Aku coba kasih tahu beberapa. Contohnya ada Elia yang menghadapi pergumulan tidak mudah, dia pingin cepat mati gitu ya. Karena kayak udah ngerasa Tuhan gue udah nggak bisa, udah deh yang lain aja deh yang melayani gitu ya. Yang lain aja deh yang pimpin bangsa Israel gitu kan. Selain itu ada juga Yeremia, dia mengutuki kelahirannya. Bahkan Paulus yang kita tahu, kehidupannya juga pelayanannya nggak lurus-lurus aja. Berapa kali dia dipenjara, gitu ya. Jadi ini bagian yang memang kita nggak bisa pisahkan dari hidup kita. Ada kalanya kita lelah, ada kalanya kita lagi down. Di saat itu iman mengajak kita untuk punya pertumbuhan. Untuk bangkit lagi. Iya, untuk bangkit. Karena kalau enggak, yang bikin orang akhirnya tidak punya harapan adalah ketika udah dia jatuh dan dia ngerasa udahlah emang gue harusnya jatuh gitu ya, emang gue nggak punya harapan,
emang gue, dan itu kan judgement buat dirinya sendiri kan. Nah disinilah hidup beriman mengajak kita untuk, Tuhan saya nggak kuat, nggak apa-apa kok bilang sama Tuhan, saya capek menuhin ekspektasi orang tua gitu ya, saya capek sekolah, capek ini dan itu, bilang sama Tuhan. Nanti Tuhan yang kasih kekuatan gitu. Nah, Kak, tadi kan katanya harus tetap mengandalkan Tuhan ya dari setiap apapun itu yang kita lakuin. Nah, gimana caranya mengandalkan Tuhan di tengah kesulitan dengan diri kita sendiri gitu loh, Kak? Oke, cara mengandalkan Tuhan. Kata yang kita pakai aja udah mengandalkan gitu ya. Jadi sebenarnya kita perlu sadar, kita nih nggak bisa loh hidup sendiri. Benar nggak? Teman-teman bisa nggak hidup tanpa orang tua, tanpa teman-teman, tanpa siapapun? Gak bisa kan? Bisa. Bahkan ada satu orang Jepang, dia usianya 27 tahun kalau aku nggak salah. Dia saking ngerasa gue mau coba bisa hidup sendiri atau enggak. Dia pergi ke salah satu pulau di Indonesia dan dia tinggal di situ selama 14 hari tanpa siapapun. Ya, meskipun dia nggak klaim dia bisa cari makanan di laut, ya kan? Dia bisa minum dari air kelapa, misal gitu, atau dia bisa memasak dengan bantuan dari cahaya matahari yang dipakai kaca pembesar, bla 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 bla. Tapi at the end of the day, dia bilang kalau gue nggak bisa hidup sendiri. Nah, itu juga memberi kesadaran bahwa bukan cuma kita nggak bisa hidup sendiri, kita nggak bisa hidup dengan kekuatan sendiri. Karena kalau kita pakai kekuatan sendiri, ada limitnya kan? Teman-teman kehujanan, terus kena angin-angin, masuk angin gitu ya. Atau ada kalanya teman-teman sakit, ada kalanya teman-teman lelah, karena kita punya limit. Ada kalanya kita dipanggil Tuhan. Ya, karena kita kan nggak punya waktu yang terus-menerus di dunia ini. Yang tidak ada batasnya siapa? Tuhan. Jadi kita perlu sadar, oke, gue nggak bisa sendiri, gue butuh Tuhan. Yang waktu gue jatuh, dia yang akan pegang tangan gue. Waktu gue lagi nggak baik-baik aja, waktu orang-orang lagi ngejudge bahkan, lu nggak punya iman gitu ya. Masa nggak percaya sama Tuhan? Tuhan sendiri masih mau nyambut kita, masih mau menerima kita. Bahkan kalau teman-teman sadar, sekarang ada banyak orang-orang dengan isu mental health yang ditolong oleh konselor, ditolong oleh psikiater, ditolong oleh psikolog. Bahkan aku pun seorang pendeta, aku punya jadwal rutin konseling. Karena kalau enggak, aku punya banyak sekali beban gitu ya. Aku butuh untuk cerita, iya, butuh untuk meringankan. Dan gak ada yang salah. Apakah kalau kalian ke konseling berdosa? Enggak kan? Hal yang wajar kan? Exactly. Makanya kita tahu bahwa oke, gue sadar gue nggak bisa sendiri. Maka gue butuh orang lain dan gue butuh Tuhan. Nah di situ ketika kita sadar kita butuh Tuhan, kesadaran itu bisa dilatih dengan banyak hal juga. Teman-teman kalau tahu journaling atau pernah nyoba journaling? Pernah. Ya, itu ya lewat kita menuliskan hari ini gue lagi nggak baik-baik aja. Kita mencoba menyadari ya dalam diri kita apa yang terjadi gitu. Kalau enggak, ini lagi di ujung jalan nih udah nggak tahu mau kemana. Kita bilang sama Tuhan, kita berdoa. Bahkan kalau teman-teman udah nggak tahu gimana mau berdoa, teman-teman bisa berdoa dengan nafas. Jadi itu kayak meditasi, tapi simply teman-teman tarik nafas. Waktu tarik nafas bilang, Tuhan tolong saya. Waktu buang semua akan baik-baik aja. Lewat nafas doang kita lagi mau pegang tangan Tuhan gitu ya. Jadi andalkan Tuhannya tuh daily. Ada banyak alternatif ya Kak? Betul, ada banyak. Selama tadi ya, kita mau buka diri, kita mau ditolong, kita nggak lagi ngurung diri di kamar sendirian. Like let everyone in aja gitu. Iya, betul. Karena kalau nggak tuh kayak di kamar kan gelap ya, nggak ketemu matahari. Sementara sadar nggak, kalau teman-teman keluar, berolahraga, berkegiatan, atau setidaknya berjemur deh, itu kan dapat energi gitu ya, dapat hormon bahagia. Nah, itu yang kita perlu cari keluar. Jangan berdiam diri sendiri gitu. Nah, Kak, gimana caranya kita dengan masalah mental health ini kita tetap bermotivasi gitu buat beriman dan menjalani hubungan kita dengan Tuhan? Oke. Nah, pertanyaan terakhir menarik karena ada kata hubungan, ya kan? Kalau kita menjalani hubungan, misal saya dengan suami saya gitu ya. Hubungan ini kan hubungan yang harusnya dijalanin tiap hari kan. Bukan cuma waktu anniversary kita kayak posting happy anniversary babe gitu ya, terus romantis, tapi tiap hari di maintain kan. Nah itu yang penting, hubungan kita sama Tuhan juga perlu maintain setiap hari. Jangan sampai terputus gitu. Betul, jangan sampai terputus. Jangan sampai kita udah di jalan buntu nih, udah nggak tahu mau kemana, baru teriak-teriak Tuhan tolong gitu kan. Nah kemarin-kemarin kita jalin nggak relasi kita sama Tuhan?
Atau ada juga istilah sedia payung sebelum Hujan. hujan kan. Jangan udah kebasahan, basah kuyup baru kayak panik nih cari Tuhannya di mana gitu ya. Jadi relasi sama Tuhan itu bisa digambarkan dengan relasi bapak dan anak. Meskipun ada banyak orang tua yang nggak sempurna. Jadi nggak relate kak, bapak gue bukan bapak yang mengasihi, oke gitu ya. Relasi kita dengan orang yang kita kasihi. Jadi rindu banget pengen ketemu. Gue pernah LDR sama, bahkan sampai sekarang gitu ya masih LDR sama suamiku karena kami pelayanan di 2 tempat yang berbeda. Tapi kebayang nggak ketika kita rindu sama seseorang, kita akan upayakan gimana caranya ketemu sama orang itu. Pasti bakal nyari cara. Iya kan? yang Bakal nyari bisa. cara. Paling gampang apa deh kalau teman-teman LDR? Telepon. Fit call gitu ya. Bahkan ada Zoom dan banyak hal lainnya yang memungkinkan aku ketemu dengan orang yang aku rindukan. Nah pertanyaannya, hubungan kita sama Tuhan kayak gitu nggak? Teman-teman punya kerinduan sebegitunya sama Tuhan nggak? Gitu ya. Atau saya bacakan di Mazmur 42 ayat 1. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan engkau. Kebayang, rusanya haus. Apa yang dia butuhkan? Air. Kalau bisa teman-teman tuh lari gimana caranya dapetin air kan waktu lagi haus gitu ya. Nah itu juga kerinduan kita tuh harusnya everyday ketemu sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku nggak lagi baik-baik aja loh. Hari ini kehidupanku lagi susah, konflik di keluarga. Tuhan tolong aku ya. Itu kan kita ketemu sama Tuhan gitu ya. Harus tetap di-maintain. Iya, maintain tiap hari, maintain biar kita jadi tanaman tadi yang gak kering karena terus diisi, terus haus dengan firman Tuhan, terus haus dengan relasi dengan Tuhan. Jadi kita perlu terus jaga keintiman itu, jaga hubungan itu, gitu ya. Atau saya bacakan juga di Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Ya, kalau ke psikolog mungkin ada yang berbayar gitu ya, 1 jam berapa, 2 jam berapa, ada limitnya kan. Bayangin kalau sama Tuhan, lu mau cerita 7 kali 24 jam, dia gak akan bilang stop, Tin, stop. Enggak. Terus ceritain sama Tuhan. Ayat ini mau bilang kalau kamu bergumul, kalau kamu lagi gak baik-baik aja, datang, nyatakan sama Tuhan dalam doa dan permohonan. Tapi jangan sampai itu ujungnya dengan ucapan syukur. Ya. Jadi sadar atau enggak, biasanya kita bersyukur kalau lagi happy, ya kan? Oh, syukur pada Allah gue udah lulus nih SMA ya. Teman-teman nanti pengen lanjut ke universitas misal gitu, atau lanjut ke SMA. Atau bersyukur ketika rumah baru, ya kan? Syukuran dong. Pernah nggak lagi nggak baik-baik aja dan bersyukur? Kecopetan. Syukur pada Allah susah kan? Nah justru Filipi mengajak kita, even dalam kejatuhan, dalam kerapuhan, dalam kondisi nggak lagi baik-baik aja, kita bisa bilang syukur pada Allah. Buat pengalaman ini gitu. Karena setiap pengalaman ini membentuk kita jadi pribadi yang lebih kuat juga gitu. Jadi intinya tuh kita harus tetap sadar ya kak, kalau lagi nggak baik-baik aja itu tetap ada Tuhan dan tetap bisa alternatif lewat psikiater atau nggak tadi nulis di jurnal. Betul. Banyak banget Cerita alternatifnya. ke siapapun gitu. Betul. Iya. Terus tadi yang untuk pertanyaan pertama, kalau aku dapet tuh kita tuh nggak boleh membatasi diri. Kita tuh tetap harus jangan apa ya istilahnya kak? Jangan menutup diri. Ya. Terus kayak open up aja mau. Betul. Siapapun itu kak. Atau kalau misalnya nggak bisa, emang belum itu kata-katanya kayak belum siap itu. Yang penting kayak percaya aja. Betul. Mau sedalam apapun kamu jatuh, pasti akan ada Tuhan yang bakal Betul. nolongin kita dengan Tuhan ambil dengan istilah sahabat kita atau teman-teman terdekat kita atau bahkan keluarga kita sendiri. Gitu. Benar. Butuh waktu. Kalaupun memang nggak siap, kayak aduh, gue nggak yakin nih cerita, nggak apa-apa, take your time. Tapi jangan lama-lama di sininya, gitu ya. Kita tahu butuh bangkit lagi, gitu kan. Butuh pergi lagi cari pertolongan. Bahkan ada orang-orang yang ditolongnya tuh bukan cuma ngobrol doang loh, dia butuh obat. Karena apa? Karena gangguan mentalnya itu sudah sampai yang dia dengerin bisikan-bisikan di kepalanya yang bisa dikontrol dengan obat-obat itu dari psikiater gitu ya. Bahwa ketika dia minum obat, dia nggak lagi nggak beriman sama Tuhan, justru dia tahu Tuhan pakai orang-orang, Tuhan pakai obat itu even untuk nolong orang itu, jadi lebih sehat gitu ya. Jadi
ada banyak istilahnya apa ya, stigma yang orang buat. Kalau lu ke psikolog, lu sakit jiwa gitu ya. Kalau lu ke psikiater, lu sakit jiwa apa segala macam. Ada jiwa yang udah nggak normal lagi. Iya gitu kan, istilahnya. iya kan. Tapi itu yang kita bisa upayakan untuk memelihara kehidupan. Karena kalau orang-orang yang sedang tidak baik-baik aja, dia selalu kasih titik. Udah, gue nggak bisa, titik, ya kan? Gue nggak punya harapan di dunia ini, titik. Gue nggak punya siapa-siapa, titik. Padahal yang berhak kasih titik siapa? Tuhan. Ya, kita sampai koma, Tuhan aku capek nih, koma, Tuhan bilang, tapi aku bareng-bareng kamu loh, gitu. Tuhan aku udah nggak tahu lagi kayak gimana mau bangkit, koma, oke, yuk pegang tanganku. Jadi yang kasih titiknya Tuhan gitu di akhir, gitu. Nah, oke. Segini dulu aja kali ya pertanyaan yang kita bisa Siap. jawab. Dan mari kita bersatu dalam doa. Oke. Oke. Yo. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang terkasih, kami sudah menyelesaikan podcast kami pada hari ini Bapak. Terima kasih atas kelancaran yang telah Kau berikan kepada kami Bapak. Kiranya Engkau dapat membantu kami agar dapat tetap mengandalkan-Mu Bapak, ataupun semua alternatif yang ada di sekitar kita yang telah Kau berikan kepada kami Bapak. Tolong berkati kami agar kami tidak mau atau tidak akan menutup diri kepada siapapun itu, mau kita sudah jatuh dalam desperate ke siapa itu ya Bapak. Sekarang kami akan mengakhiri semuanya Bapak, berkati kami mau kegiatan apapun yang akan kami jalani. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Nah, kan udah selesai. Sekali lagi, kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang mau dibahas, bisa isi G-form di description box below ya. Dadah. Dadah, makasih semuanya. Bye-bye.